Bab 287 memprovokasi. Di dalam rumah. Melihat Tino offline, Jenny tidak semangat untuk melakukan siaran langsung lagi dan langsung offline. Pepatah mengatakan wanita senang dipuji. Jenny merasa sekarang dirinya sedang di tahap tersebut. Dia setiap hari melakukan siaran langsung sebenarnya menunggu orang yang ingin ditunggunya itu. Bahkan berdandan sebelum melakukan siaran langsung juga untuk menunjukkannya kepada seseorang. Jenny bahkan tidak menyadari setiap kali bantuan Tino terhadapnya sudah tertanam di dalam hatinya. Rasa kenyamanan ini membuat hati Jenny sangat tergerak. Dia percaya meskipun uang tidak menandakan apapun, tapi orang yang rela menghabiskan uang untukmu pasti sangat memedulikanmu. Ting, tong. Tiba-tiba WhatsApp Jenny berbunyi. Jenny langsung mengambil ponselnya. Barusan tadi dia memberikan nomor WhatsApp-nya kepada Tino. Sekarang dia terus-menerus menunggu Valentino menghubunginya. Halo, apakah ini Jenny? Catatan di permintaan tertulis seperti ini. Jenny sangat antusias. Tadi dia baru memberikan nomor WhatsApp-nya kepada Tino. Orang ini pasti Tino. Jenny langsung menerima permintaan pesan masuk itu sambil mengirimkan pesan. Apakah ini Kak Tino? Temannya balas setelah beberapa saat. Coba kamu tebak. Aku tebak kamu adalah Kak Tino. Soalnya tadi aku mengirimkan WhatsAppku kepadamu, lalu kamu baru mengirimiku pesan. Jenny langsung membalas dengan cepat. Ya, kamu pintar sekali. Aku Tino. Orang itu langsung balas dengan cepat. Angel masuk ke dalam kamar melihat Jenny sedang berbaring di tempat tidur sambil tersenyum dengan ponselnya. Dia langsung bertanya dengan kebingungan. Kak Tino, aku mencariku. Kita sedang berkomunikasi. Jenny dengan senang membagikan kabar ini kepada Angel. Dia sungguh mencarimu. Angel tertegun saat mendengarnya. Ya, aku berikan nomor WhatsAppku untuknya, jadi dia langsung menghubungiku. Astaga, Kak Tino lembut sekali. Aku sangat suka. Jenny menjawab Angel, lalu lanjut memainkan ponsel. Angel menggelengkan kepalanya saat melihat Jenny tersenyum bodoh. Dalam hatinya juga langsung membantah tebakan sebelumnya. Tino sama sekali tidak ada hubungannya dengan Valentino. Semua ini hanya sebuah kebetulan saja. Keesokan harinya. Di dalam kafe, Jenny dan Robert duduk berhadapan. Robert, ada apa kamu mencariku? Jenny melihat Robert sambil mengerutkan alis. Awalnya dia tidak ingin keluar, tapi karena dia tidak bisa menolak Robert yang terus mengganggunya, dia terpaksa menemuinya sebentar. Bagaimanapun juga, mereka adalah keluarga. Jenny juga tidak ingin hubungan mereka menjadi canggung. Jenny, aku tahu kamu salah paham denganku, tapi kalau aku tidak mencarimu, keluarga Kusuma kita akan hancur. Robert dengan ekspresi sedih seakan-akan sangat mengkhawatirkan perusahaan keluarga Kusuma. Jenny tidak mengatakan apapun. Dia hanya berdiri sambil mengerutkan alisnya. Grup Kusuma adalah hasil kerja keras Keket. Apa kamu paham? Robert menatap Jenny dengan serius. Jenny tertegun saat mendengarnya, ekspresinya langsung berubah menjadi lebih ramah. Yang dikatakan Robert memang benar. Tuan Besar Kusuma adalah orang yang sangat baik. Semua anggota keluarga Kusuma termasuk Jenny sangat menghormatinya. Aku paham, tapi bukankah sekarang Paman adalah CEO perusahaan? Bagaimana mungkin grup Kusuma bermasalah saat di tangan kalian? Jawab Jenny dengan santai. Apa kamu tidak tahu? Posisi CEO ayahku sudah dicabut. Keluh Robert sambil menghela napas panjang. Beberapa waktu ini Robert memang menjadi lebih sederhana karena sudah kehilangan banyak. Namun, dia masih belum menyerah untuk melawan Valentino. Hanya dengan menjatuhkan Valentino, mereka baru bisa memimpin kembali grup Kusuma. Apa? Jenny tertegun, dia pertama kali mendengar masalah ini, karena selama ini dia tidak tertarik dengan masalah perusahaan. Benar, bahkan Direktur Hendrik dari Maporain Real Estate yang memaksa untuk mencabut. Ucap Robert. Dulu Bobby mengira keluarga Kusuma sudah menjadi satu keluarga dengan keluarga Wijaya, maka itu dia sangat tidak sopan saat berbicara dengan Hendrik, bahkan mengatakan Valentino adalah orang tidak berguna. Akhirnya Hendrik langsung mengatakan kalau Bobby masih bekerja di grup Kusuma, maka mereka akan langsung menghentikan semua kerjasama dengan grup Kusuma. Nyonya Besar Kusuma tidak punya cara lain, jadi dia terpaksa mencabut posisi Bobby. Namun, Robert malah tidak mengatakan alasan ini. Hendrik lagi? Jenny mengerutkan alis. Benar. Si Hendrik lagi? Coba pikirkan yang aku sudah memberitahumu sebelumnya, apa kamu masih tidak percaya denganku? Valentino pasti berhubungan dengan Hendrik, dia pasti berencana mengambil semua grup Kusuma. Robert mengatakan dengan ekspresi marah. Jenny terdiam saat mendengarnya, pikirannya menjadi sangat kacau. Meskipun dia sangat segan dengan Valentino, bagaimanapun juga, Jenny sudah tinggal bersama Valentino selama 3 tahun. Jadi mereka sangat mengenal sifat satu sama lain. Jenny tidak akan langsung percaya kalau Valentino adalah orang yang munafik. Robert, kamu jelas tahu karakteristik dirimu sendiri, jadi jangan menipuku lagi. Jenny menjawab dengan cuek. Jenny, kamu harus percaya padaku. Valentino punya niat jahat. Kamu harus sadar kalau kita adalah satu keluarga. Kita semua marga Kusuma dan punya hubungan darah. Apa kamu paham? Kalau Valentino, dia hanyalah menantu yang bergantung pada keluarga kita. Kamu harus jelas, dia marga Wijaya, bukan marga Kusuma. Robert mengatakan dengan tegas. Jenny kehabisan kata-kata karena omongan Robert. Jenny, sejahat apapun diriku, semua yang kulakukan adalah demi kebaikan keluarga Kusuma. Meskipun kedengarannya buruk kalau aku mau mengambil alih grup Kusuma, setidaknya grup Kusuma dipimpin keluarga Kusuma sendiri.
Aku percaya kalau kakak pasti tidak ingin memberikan grup Kusuma kepada orang luar. Melihat Jenny sudah mulai terpengaruh, Robert membahas nama Tuan Besar Kusuma lagi. Kalimat terakhir menjadi harapan terakhirnya. Jenny benar-benar berhasil dihasut Robert. Kenapa kamu tidak beritahu masalah ini kepada nenek? Tanya Jenny. Tidak boleh. Sekarang kita kerja sama dengan Meporain Real Estate. Penanggung jawab kerja sama ini adalah kakakmu. Sekarang nenek sangat menyukai kakakmu. Dia sama sekali tidak memedulikan kami. Robert tertawa sedih saat mengatakannya. Jenny tertegun lalu bertanya. Apa kamu punya bukti? Jenny, aku tidak punya bukti. Tapi kamu harus tahu kalau sampai aku menemukan buktinya, mungkin masalah ini sudah terlambat. Robert berkata dengan ekspresi tulus. Jenny terdiam lalu bertanya. Kamu mau aku melakukan apa? Membujuk kakakmu untuk membatalkan kerja sama dengan Meporain Real Estate dan mulai sekarang tidak berhubungan dengan Meporain Real Estate lagi. Setelah itu, harus waspada dengan Valentino. Robert langsung mengatakan rencananya seolah-olah sudah lama memikirkannya. Bab 288 1 bulan kemudian, beritahu seluruh kota Neo. Biarkan aku pikirkan hal ini, aku tidak bisa menerima hal ini. Jenny mengulurkan tangan memegang kening sambil mengeluh. Meskipun Robert sangat panik, tapi ekspresinya tetap tenang. Aku paham. Lagi pula Valentino berpura-pura lemah di keluarga Kusuma. Selama ini selalu diperlakukan seperti orang tidak berguna. Kalau bukan karena beberapa waktu ini terjadi masalah itu, aku bahkan tidak percaya dia sehebat ini. Jenny, kamu boleh tidak percaya denganku, tapi kamu harus mewaspadai Valentino. Lihat apakah belakangan ini ada yang aneh pada dirinya. Kelicikan seseorang tidak akan disembunyikan. Dia tetap akan terlihat dalam masalah apapun. Robert menjawab dengan percaya diri. Contohnya? Jenny mengerutkan alisnya. Misalkan, bukankah dia bilang di rumah hanya untuk kakakmu? Kamu boleh lihat apakah dia berhubungan dengan perempuan lain. Apakah dia memang setia seperti yang dikatakannya? Tatapan mata Robert terlintas kepuasan. Robert memang ahli dalam memfitnah orang lain. Jenny menganggukkan kepala. Aku sudah tahu, nanti kita baru kontak lagi. Baik, Jenny. Keamanan keluarga Kusuma dan harapan kakek semuanya bergantung pada dirimu seorang. Robert mengatakan dengan sangat serius. Jenny tidak mengatakan apapun lagi, dia langsung meninggalkan kafe. Ekspresi Robert berubah saat melihat Jenny meninggalkan kafe. Ini tidak terlihat rasa hormat sebelumnya lagi, malahan digantikan dengan kepuasan. Dalam 2 hari ini, Valentino selalu berada di rumah selain mengantar dan menjemput Angel kerja. Sebelumnya saat di acara reuni, awalnya Valentino ingin bekerja di tempat Ellen untuk memeriksa Meporain Real Estate. Dia ingin melihat sebenarnya apa yang dilakukan Marco. Namun, setelah mobil Bentley-nya ketahuan, sepertinya tidak jadi lagi. Orang yang memiliki mobil Bentley miliaran, bagaimana mungkin ingin bekerja di tempat Ellen untuk gaji 5 jutaan per bulan? Semua orang akan merasa aneh melihat hal ini. Selain itu, mungkin saja mereka mengutus orang untuk memantau Valentino. Jadi dalam 2 hari ini Valentino hanya menghubungi Dano melalui telepon. Semuanya berjalan dengan lancar. Hari ulang tahun Angel juga sudah mendekat. Di hari ulang tahun Angel nanti, semuanya akan terbongkar. Di hari itu, Valentino mau beritahu ke seluruh kota Neo kalau Angel adalah wanita miliknya. Pilihan Tuan Besar Kusuma memang tidak salah. Kesetiaan Angel bukanlah sebuah kebodohan. Valentino juga bukan orang yang tidak berguna. Valentino akan membuktikan mereka dan membuktikan dirinya. Bahkan saat itu juga waktunya Valentino kembali ke keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya tetap harus membayar hutang mereka dengan Valentino. Mary sudah memilih hari yang bagus, dia berencana pindah dalam 2 hari ini. Harus diakui kalau mulut Mary sangatlah cepat, terutama hal seperti ini. Dalam waktu 2 hari, hampir semua orang di daerah ini tahu kalau menantunya Mary beli villa. Sekarang daerah ini menjadi sangat ramai. Tidak ada yang tidak tahu kalau menantu Mary adalah orang tidak berguna, dalam 3 tahun tidak pernah sukses, bahkan tidak melakukan apapun selain cuci piring dan memasak. Sekarang tiba-tiba langsung membeli villa di perumahan di Jing Oriental. Hal ini membuat semua orang sangat terkejut. Tentu saja ada yang suka ikut campur, mereka langsung menggunakan kesempatan ini menjilat Mary. Beberapa hari ini, pintu rumah mereka sudah hampir roboh. Tentu saja Valentino malas memedulikannya, melainkan Mary yang sangat senang. Hari ini, Valentino lagi-lagi meladeni kerumunan tetangganya. Setelah mereka pergi, dia menggelengkan kepala dengan pasrah. Valentino, coba kamu periksa tempat itu sudah siap. Mungkin kita 2 hari kemudian sudah boleh pindah ke rumah baru? Ini adalah hal yang sangat penting. Aku akan mengundang Paman Angel untuk bertamu. Tanya Mary terhadap Valentino. Di sana sudah siap semuanya, kita bisa pindah kapan saja. Valentino menganggukkan kepala. Baik. Mary sangat senang saat mendengarnya. Ibu, aku ada urusan mau keluar sebentar. Jenny yang terus-menerus menundukkan kepala menatap ponsel tiba-tiba berbicara. Kamu mau keluar kenapa? Ku beritahu kamu, sebaiknya kamu cari pekerjaan secepatnya. Kamu mau sampai kapan setiap hari belanja saja? Mary menegur Jenny. Aku sudah tahu. Jenny mengatakan sambil berjalan untuk ganti sepatu. Kamu mau kemana? Mary bertanya. Jenny tertegun lalu menjawab. Menemui temanku. Apa perlu kuantar? Valentino bertanya. Tidak perlu, aku naik taksi saja. Jenny seperti sangat tergesa-gesa sambil melambaikan tangannya. Valentino tidak mengatakan apapun lagi. 2 hari ini dia memang merasa ada yang aneh dengan Jenny. Seakan-akan seperti sedang memantau Valentino. Setiap kali Valentino sedang menelpon,
Jenny selalu berpura-pura untuk mendekat dan mendengar pembicaraan Valentino. Pembicaraan Valentino dan Danu tentu saja tidak boleh diketahui oleh siapapun, jadi setiap kali Jenny mendekat, Valentino langsung mematikan teleponnya. Tindakan Valentino juga membuat Jenny merasa tidak biasa. Dia pasti sedang menyembunyikan sesuatu. Ditambah lagi dengan hasutan Robert, maka itu Jenny tidak percaya dengan Valentino lagi. Sekarang dia juga tidak punya bukti apapun, kalau tidak, dia pasti akan langsung beritahu Angel. Namun, Jenny percaya kalau orang licik tetap akan ketahuan. Aku pergi dulu. Jenny melambaikan tangannya sambil berjalan keluar. Kemudian, dia mengambil ponsel mengirimkan pesan. Kak Tino, kita bertemu di mana? Teman baik yang diberi nama Kak Tino langsung mengirimkan posisinya. Jenny langsung memesan taksi menuju tempat itu. Di ruang tamu. Valentino, apakah kamu ada masalah dengan Jenny? Aku lihat kalian beberapa hari ini. Mary bertanya dengan penasaran. Beberapa hari lalu sejak Valentino memberikan villa perumahan di Jing Oriental, Jenny jelas menjadi lebih baik dengan Valentino. Namun, 2 hari ini Mary menyadari kalau hubungan mereka berdua menjadi canggung kembali. Valentino mengelus hidungnya, dalam 2 hari ini, dia juga tidak terlalu banyak berinteraksi dengan Jenny. Bisa dikatakan, dirinya diam-diam memberikan banyak hadiah di ruang siaran langsung Jenny, apakah semua itu masih bisa membuat Jenny benci dengan dirinya? Lagi pula Jenny sama sekali tidak tahu siapa si Tino. Aku juga tidak tahu. Valentino hanya menjawab dengan santai. Baiklah. Sekarang Mary sangat baik dengan Valentino. Dia tidak menanyakan lagi saat Valentino hanya mengatakan dengan singkat. Tidak lama kemudian, Valentino tiba-tiba menerima pesan di ponselnya. Dia merasa aneh saat melihatnya. Karena isi pesan adalah info transfer uang. Rekening dia mendapat uang sejumlah 10 miliar. Bab 289 ketulusan keluarga laki. Sekarang baginya 10 miliar tidak banyak. Namun, bagi orang luar 10 miliar bukan jumlah kecil. Bahkan peluang kecil untuk memenangkan tiket lotre hanya 10 miliar saja. Sekarang Valentino hanya duduk diam di rumah, dari mana asal 10 miliar ini? Apa dia benar-benar menang lotre? Valentino sedikit kebingungan karena pesan ini. Apa ada yang salah mengirim uang? Apa yang terjadi? Sekarang Hendrik sedang dipantau Marco, dia pasti tidak berani menyentuh dana perusahaan sesuka hati. Meskipun mengirimkan uang untuk Valentino, itu juga harus melewati pemeriksaan yang banyak. Selain Hendrik, apakah Danu? Selain mereka berdua, Valentino tidak tahu siapa yang bisa mengiriminya uang lagi di kota Neo. Valentino sangat kebingungan, dia memutuskan untuk menghubungi Danu. Kini, ponselnya tiba-tiba berdering, berasal dari nomor tidak dikenal. Ibu, aku angkat telepon sebentar. Valentino berdiri memberitahu Mary, kemudian masuk ke kamar Angel. Halo? Setelah masuk kamar, dia menutup pintu dengan pelan-pelan dan mengangkat teleponnya. Halo, Tuan Valentino. Saya Mario. Kahi. Valentino baru menyapa, dia langsung mendengar suara dari Mario. Valentino sedikit kebingungan untuk apa Mario menelponnya. Halo, ada apa? Tanya Valentino. Itu, Tuan Valentino, apakah Anda ada mendapat kiriman uang sebanyak 10 miliar? Tanya Mario dengan nada senang. Namun, Valentino malah mengerutkan alisnya setelah mendengarnya. Mario yang mengirimkan 10 miliar ini untuk dia. Apa maksudnya? Kalau Valentino mau mengambil kota Neo untuk melawan keluarga Wijaya, dia memang memerlukan beberapa kekuatan besar di kota Neo. Namun, Valentino sekarang memang tidak membutuhkan uang. Apakah Mario mau menggunakan uang ini untuk menjilatnya? Kamu ambil kembali uang ini. Jawab Valentino dengan cuek. Bukan, Tuan Valentino. Ini adalah uangmu. Sekarang aku hanya mau mengembalikannya untukmu. Jelas Mario langsung. Uangku. Valentino menjadi semakin bingung setelah mendengarnya. Iya, bukankah kamu membeli koin virtual seharga miliaran di platform siaran langsung? Kebetulan grup laki punya saham di platform ini, jadi setelah saya tahu masalah ini, saya langsung meminta pengembalian dana untuk Tuan Valentino. Tuan Valentino bersedia datang ke platform kami untuk menikmati, itu sudah menjadi sebuah penghormatan bagi kami. Bagaimana mungkin kami berani menerima uang Tuan Valentino? Mario langsung menjelaskan. Alis yang dikerutkan Valentino perlahan menjadi santai, dia sudah paham maksud Mario. Semua pembelian koin virtual di platform memerlukan verifikasi diri, mungkin Mario mendapatkan informasinya melalui semua ini. Namun, Mario lumayan menarik. Tuan Valentino, tolong jangan menolak. Ayah saya menyuruh saya mengirimkan hadiah untuk Anda, tapi saya tidak berani mengganggu Anda. Saya juga tidak tahu Anda menyukai apa, jadi... Mario menjelaskan dengan hati-hati, lalu dia memakai nama Andreas. Dia percaya Valentino pasti sudah paham maksudnya. Valentino tentu saja paham. Ini adalah hadiah pemberian dari Andreas, ayahnya Mario. Baik, sampaikan terima kasih kepada ayahmu. Valentino menganggukkan kepala dengan ringan. Baik. Tuan Valentino, jadi saya membalikkan semua uang yang Anda top up sudah saya kembalikan semuanya. Bagi kami, ini hanya koin virtual. Tuan Valentino hubungi saya saja kalau perlu koin virtual, saya langsung mengisi miliar koin virtual di akun Tuan Valentino. Ujar Mario dengan loyal. Valentino tersenyum, dia semakin merasa Mario dan ayahnya Andreas memang berbeda dengan Rain Kingston. Meskipun alat di platform ini memang hanya koin virtual, tapi koin virtual ini menjadi uang asli di tangan host. Semua hadiah yang diberikan Valentino kepada Jenny
nantinya akan diganti Jenny menjadi uang asli. Lalu uang ini tentu saja diberikan oleh perusahaan Mario. Meskipun hanya setengah dari 10 miliar, setidaknya dia juga harus memberikan 5 miliar, kan? Namun, Mario malah tidak membahas masalah ini, kelihatannya dia memang sangat takut ditolak Valentino. Aku sudah berkomunikasi dengan orang yang cerdas. Kalau keluarga lagi melanjutkan kecerdasannya, aku jamin kalian bisa tenang dan stabil di kota Neo. Kalian tidak akan mengikuti jejak grup Kingston? Jawab Valentino. Meskipun ini hanya kata-kata biasa saja, tapi kalimat ini membuat Mario sangat terkejut dan terharu. Bahkan dia menjadi terbata-bata saat berbicara. Kata-kata ini kalau dikeluarkan dari mulut orang lain punya arti yang sangat berbeda. Baik-baik, Tuan Valentino. Saya paham. Jawab Mario sambil tidak berhenti menganggukkan kepalanya. Dia mengatakan dan melakukan begitu banyak hanya demi kalimat ini. Setelah itu, Valentino langsung menutup teleponnya. Mario menghela napas panjang dan meletakkan ponselnya dengan puas. Bagaimana? Apakah Tuan Valentino sudah menerimanya? Andreas duduk dengan sangat tegang, dia langsung bertanya setelah Mario meletakkan ponselnya. Tuan Valentino sudah menerimanya. Mario menganggukkan kepala. Bagus. Andreas langsung bertepuk tangan. Kamu kurangi pembagian platform, itu hanya 5 miliar saja. 5 miliar berhasil memberikan kesan baik terhadap Valentino adalah hal yang pantas. Andreas tersenyum dengan puas. Tuan Valentino bilang dia suka berkomunikasi dengan orang yang cerdas. Kalau kita melanjutkan kecerdasan kita, dia akan menjamin ketenangan dan kestabilan kita di kota Neo, bahkan tidak akan mengikuti jejak grup Kingston. Mario mengulang kata-kata Valentino. Andreas menjadi semakin senang saat mendengarnya. Yang paling ditakutkannya adalah Valentino menolak pemberian mereka. Sekarang Valentino sudah menerimanya, maka kedepannya akan lebih banyak kesempatan untuk mendekatinya. Uang dengan jumlah miliaran ini hanya hadiah pertemuan saja. Kedepannya kamu harus mengambil kesempatan untuk akrab dengan Tuan Valentino dan harus menghormatinya setiap saat. Ingat, harus menghormatinya dengan tulus. Andreas memberitahu sekali lagi. Mario menjadi kebingungan melihat Andreas sangat mementingkan Valentino. Ayah, kita tidak tahu identitas Valentino yang sebenarnya, kita hanya menebak saja, tapi kita mempertaruhkan keluarga laki, bukankah ini sedikit tidak masuk akal? Ucap Mario sambil mengerutkan alis. Tidak, kamu tidak paham. Andreas melambaikan tangan berkata. Maple Rain Real Estate pasti berhubungan dengan Tuan Valentino. Bahkan hubungannya tidak biasa. Lalu, coba kamu pikirkan siapa di belakang Maple Rain Real Estate. Mario tertegun sejenak, dia lanjut berkata. Keluarga Wijaya di kota Kama? Benar, Valentino juga marga Wijaya. Dia bahkan menjatuhkan grup Kingston dengan mudahnya. Apakah kamu terpikirkan sesuatu? Tanya Andreas. Seset. Mario menarik napas panjang dan berkata. Ayah, maksudmu Valentino dan keluarga Wijaya kota Kama? Selain keluarga Wijaya kota Kama yang bisa menghancurkan grup Kingston yang kuat secara diam-diam, aku tidak terpikir siapa lagi yang bisa melakukannya. Bab 290 orang asli Tino. Tentu saja ini hanya tebakanku, walaupun hanya tebakan, kita keluarga laki juga harus berusaha sepenuhnya. Andreas menghela napas panjang, semakin tinggi posisi mereka, kekuatan mereka juga semakin besar, tentu saja lingkungan yang mereka kenal semakin luas. Semakin luas yang kamu kenal, semakin kamu tahu betapa menakutkannya keluarga Wijaya kota Kama. Kalau kekuatan biasa saja, kesempatan berinteraksi dengan keluarga Wijaya bukan sedikit, melainkan tidak ada kesempatan. Jadi meskipun hanya tebakan, Andreas juga mau mempertaruhkannya. Tidak masalah kalau kalah taruhan, tapi kalau menang, ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat grup laki. Baik, aku sudah paham ayah. Mario langsung menganggukkan kepalanya. Ingat, kamu tidak boleh mengungkap identitas Tuan Valentino. Tuan Valentino sangat misterius dalam bertindak, jadi dia pasti ada rencana dia sendiri. Setelah itu, aku tidak ingin ada orang lain yang memilikinya juga. Kita boleh akrab, tapi di luar kita harus sebagai teman. Andreas menyipitkan matanya. Mario langsung menyetujuinya. Sebelum orang lain tahu identitas Valentino, dirinya dekat dengan Valentino, tentu saja dia bisa mendapatkan bantuan Valentino dengan mudah. Cafe Esti Kota Neo. Jenny sedang duduk berhadapan dengan seorang pemuda berpakaian jas di dalam kafe. Kafe ini lumayan bagus, ditemani dengan musik yang santai, tapi kebanyakan orang di kafe ini adalah pasangan muda. Anak muda ini memakai setelan jas dan rambut yang sangat rapi, wajahnya juga tampan. Terkadang dia menggoyangkan pergelangan tangannya menunjukkan jam tangan 160 jutaan yang bersinar. Sekarang Jenny sangat tegang dan malu. Lagi pula ini pertama kalinya dia bertemu dengan teman virtual. Dulu Jenny bahkan merasa host wanita terlalu lancang karena keluar dengan pria yang tidak dikenal. Namun, sekarang dirinya juga melakukan hal yang sama. Ini membuat Jenny merasa tidak masuk akal, tapi dia terpaksa melakukannya. Karena dia tidak menemukan alasan untuk menolak anak muda ini. Anak muda di depannya berkali-kali membantu dia memenangkan duel dan membalikan keadaan mengalahkan semuanya. Anak muda ini adalah Tino sang legendaris di platform. Lebih tepatnya dia adalah Tino yang disukai Jenny. Melalui komunikasi mereka selama 2 hari, Jenny semakin menyukai Tino, jadi dia juga tidak bisa menolak ajakan Tino. Kak Tino, terima kasih sudah membantuku berkali-kali. Jenny melirik dan berbicara dengan suara yang kecil terhadap anak muda itu. Hehe, sama-sama. Anak muda tersenyum sambil meminum kopi. Setelah minum, dia lanjut berkata.
Kamu kelihatannya lebih cantik dan mempesona dibandingkan di internet. Ekspresi Jenny semakin malu, dia tertegun lalu bertanya. Kak Tino, kenapa 2 hari ini kamu tidak online? Aku selalu menunggumu setiap kali aku melakukan siaran langsung. Ekspresi anak muda terlihat tidak alami, tapi dia langsung menyembunyikannya dengan cepat. Kamu juga tahu kalau waktuku tidak tetap, lagi pula perusahaan juga sibuk. Anak muda yang menyebut dirinya sebagai Tino mengatakan sambil tersenyum. Jenny tentu saja paham, dia langsung menganggukkan kepala. Kesan dia terhadap Tino sangat baik, jadi dia pasti sangat percaya dengan apa yang dikatakan Tino. Di dalam rumah, Valentino sangat santai, jadi dia tiba-tiba ingin pergi ke kota Neo. Tujuan utamanya adalah untuk memeriksa proyeknya. Valentino yang sekarang bukan Valentino yang dulu lagi. Dulu Valentino diusir dari keluarga Wijaya, menjadi gelandangan di kota Neo, bahkan makan juga harus bergantung kepada keluarga Kusuma. Namun, sekarang kekayaannya bahkan tanpa bantuan Maple Rain Real Estate, juga menjadi satu-satunya di kota Neo. Toko fisik milik Valentino di kota Neo berjumlah ratusan. Ditambah lagi dengan sebagian besar industri milik grup Kingston, itu bukanlah jumlah yang kecil. Semua ini dilakukannya secara rahasia, jangankan Markeu, bahkan keluarga Wijaya yang begitu hebat juga belum tentu tahu. Beberapa waktu lalu Valentino sangat sibuk, beberapa hari ini dia sudah luang, jadi dia memutuskan untuk berkunjung. Lagi pula ini adalah satu-satunya alat untuk melawan keluarga Wijaya. Waktu 1 bulan tidak lama dan tidak cepat, sekarang sudah saatnya dia menyatukan semua kekuatannya. Pusat kebugaran Mapledon, ratusan toko fisik, bahkan grup Kingston yang diambil alih secara diam-diam, semua ini hanyalah sebagian saja. Maple Rain Real Estate dan beberapa orang berkuasa di kota Neo adalah utama dari segalanya. Selanjutnya Valentino mau menyatukan semua kekuatan yang dia miliki, lalu mengalahkan beberapa orang berkuasa di kota Neo. Sekarang keluarga laki sudah menyerahkan dirinya, keluarga Kusuma ada angel jadi mungkin tidak susah. Dengan adanya bantuan keluarga laki dan keluarga Kusuma, berhubungan dengan beberapa orang berkuasa lainnya bukanlah hal yang sulit. Jadi, asalkan perkembangannya stabil, maka kota Neo pasti akan menjadi milik Valentino. Tentu saja ini hanya rencana awal Valentino. Betapa bagusnya jika beberapa orang berkuasa ini bisa mengerti dan langsung bergabung seperti Mario. Kalau tidak mengerti, Valentino tidak akan sungkan untuk menjatuhkan mereka. Kembali ke keluarga Wijaya bukanlah hal sepele. Valentino tidak akan membiarkan kelalaian sedikit pun. Valentino sebagai fondasi dirinya sendiri tidak boleh ada kesalahan apapun. Sampai saat itu, Valentino hanya menginginkan satu suara di kota Neo, yaitu Valentino Wijaya. Menuruti Valentino, tidak mengkhianati Valentino. Ibu, aku keluar sebentar. Nanti hubungi aku kalau ada perlu. Valentino berpamitan dengan Mary sebelum keluar. Baik, pergilah kalau sibuk. Mary menjawab sambil tersenyum. Sekarang Mary sangat menyukai Valentino. Bisa dikatakan sekarang di dalam rumah ini, selain Jenny yang tiba-tiba bersikap jahat terhadap Valentino, semua orang sudah mengubah sikap awal mereka terhadap Valentino. Mary malahan berharap Valentino menantu idamannya membuat keluarga mereka hidup makmur. Valentino berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tidak menggunakan mobil Bentley karena terlalu menarik perhatian orang. Dia mau pergi memeriksa proyeknya dengan rendah hati, sejujurnya memantau dengan cara menyamar. Tentu saja identitas dia tidak boleh ketahuan. Awalnya Valentino ingin naik taksi, tapi dirinya merasa lebih praktis kalau menyetir sendiri, jadi dia menyewa mobil. Mobil Bentley seharga miliaran dibiarkan di dalam garasi, dirinya malah memakai mobil ratusan juta untuk keluar, hal ini membuatnya ingin tertawa. Valentino mengelilingi kota Neo dengan mobil yang tidak mencuri perhatian orang. Di pusat kebugaran Feda, Hendy dan lainnya yang pernah berkelahi dengan Valentino, beserta Kak Alex pemilik pusat kebugaran sedang berada di pusat kebugaran pribadi lantai 2. Kak Alex duduk di kursi dengan gagah, di belakangnya ada Hendy dan lainnya. Mereka semua adalah anggota elit dari bawahannya. Namamu Archie. Aku tidak menyuruhmu kemari. Kak Alex melihat salah satu anak muda sambil bertanya. Anak muda itu kelihatannya berusia kurang lebih 30 tahun. Tubuhnya sangat kekar seakan-akan seperti bukit kecil. Bab 291 menyapu bersih pusat kebugaran Mapledon. Tubuh kokoh itu terlihat sangat mencengangkan. Orang-orang yang melihatnya bahkan merasa agak ngeri. Kak Benji memintaku untuk datang lebih dulu, dia akan menyusul nanti. Jawab Archie dengan datar. Maksudnya, kamu yang akan membereskan masalah pusat kebugaran Mapledon itu? Tanya Alex tanpa basa-basi sambil agak menyipitkan matanya. Apa susahnya? Tanya Archie lagi sambil tertawa meremehkan. Alex tidak berbicara, melainkan hanya menatap Archie selama belasan detik sebelum akhirnya melambaikan tangannya secara tiba-tiba. Hendy dan orang-orang lain yang berdiri di belakangnya pun langsung maju selangkah. Jangan hanya beromong kosong, coba praktikkan secara langsung. Ujar Alex tanpa ekspresi. Begitu mendengar ucapan Alex, Hendy pun langsung mengerti dan berjalan ke depan sambil terkekeh. Perintahkan beberapa orang lagi. Perintah Alex sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. 5 orang pria berotot berjalan keluar dari kerumunan di belakangnya dan berjalan menghampiri Archie bersama Hendy. Para pria ini sangat kekar dan kuat, otot-otot di tubuh mereka menonjol sehingga mereka terlihat sangat sangar. Hendy tersenyum dan berkata, "Coba kulihat seberapa besar kemampuanmu." Dia yang sedang mencari muka di depan Alex pun langsung mengepalkan tinjunya dan meninju Archie dengan keras. Kekuatan tinju Hendy cukup terkenal. Di pusat kebugaran Feder,
dia menduduki posisi teratas dalam peringkat kekuatan tinju. Selain Valentino, dia belum pernah bertemu lawan yang berhasil mengalahkannya, jadi tentu saja dia sangat percaya diri. Namun, Archie bergerak tepat di saat ini. Dia tiba-tiba melayangkan tinju yang lebih cepat beberapa kali dari tinju Hendy, lalu memegang pergelangan tangan Hendy dan menghantamkan tinju kanannya ke perutnya. Dalam sekejap, pinggang Hendy membungkuk dan badannya melengkung seperti udang, matanya juga melotot sampai hampir keluar. Buak! Satu lagi pukulan mendarat di sisi wajah Hendy dan dia pun terjatuh ke lantai. Hanya dalam 1-2 pukulan, Hendy yang kekuatan tinjunya terkenal punku di tempat. Alex membeku sejenak, lalu segera memeriksa keadaan Archie. Kekuatan Archie sungguh luar biasa. Selanjutnya, Archie menghampiri kelompok pria kekar itu seperti seekor harimau yang menerjang kawanan domba. Kelima pria itu pun tumbang dalam waktu kurang dari 30 detik. Alex menyipitkan matanya dan kembali melambaikan tangannya sambil memerintah. Serang dia lagi! 5 pria kekar lainnya bergegas mengepung Archie. Bu! Ba! Bu! Kepalan-kepalan tangan saling bertubukan. Archie bahkan tidak melayangkan banyak tinju, tapi kelima orang itu sudah tergeletak di tanah. Archie yang berdiri sendiri hanya membutuhkan waktu kurang dari 2 menit untuk mengalahkan 10 orang lawan. Kekuatan macam apa ini? Dia pasti seorang ahli seni bela diri sejati, kan? Alex tidak bisa menahan diri dan bertepuk tangan. Bagus! Menurut ke Alex, apakah aku mampu menyelesaikan masalah pusat kebugaran Mapledon? Tanya Archie yang tidak berkutik sedikit pun dari tempat semula walau sudah menaklukkan 10 orang. Tentu saja, jawab Alex sambil terbahak-bahak. Hanya semut-semut kecil saja, tidak perlu aku, sebagai guru ini untuk turun tangan. Hanya sebuah pusat kebugaran kecil, mereka tidak sepadan sama sekali. Archie mencibir dengan hina. Kali ini, Alex juga tidak membantah. Archie yang merupakan murid Kak Benji saja seganas ini, tak terbayangkan lagi seberapa besar kekuatan Kak Benji. Oke. Sore ini kita akan menyapu pusat kebugaran Mapledon sampai bersih dan sekalian mematikan si Valentino itu juga. Ingatlah, kalau dia sampai beraksi, kamu harus membuatnya cacat untuk menjamin dia tidak akan mencari masalah lagi di masa depan. Perintah Alex. Bagiku itu hanyalah masalah sepele. Jawab Archie dengan acuh tak acuh. Pukul 1 siang. Valentino sedang mengendarai mobilnya di sepanjang jalan kota Neo. Dari pagi sampai siang hari ini, dia sudah melihat-lihat belasan toko. Valentino baru kini menyadari bahwa cakupan bisnis ini terlalu luas. Mengelola semua ini pasti akan sangat merepotkan. Untuk memperhatikan setiap toko dari dalam mobil selama beberapa menit saja membutuhkan waktu yang cukup lama. Melihat ada kedai kopi di dekatnya, Valentino hendak beristirahat sebentar di sana. Dekorasi kedai kopi ini semuanya berkualitas tinggi. Sisi kota Neo memang tidak ada yang bermutu rendah. Lagi pula kedai kopi ini juga merupakan salah satu etalas yang terdaftar di rencana Meteor. Valentino memarkirkan mobilnya dan hendak masuk ke kedai kopi itu. Tetapi langkahnya tiba-tiba terhenti saat dia mendengar nama seseorang yang dikenalnya. Ya, sekarang hubunganku dengan Jenny Kusuma memang baik. Jadi aku pasti bisa melakukannya. Mendengar nama Jenny, Valentino sontak berhenti dan menatap pemuda yang berbicara itu sambil sedikit mengernyit. Pemuda itu berpakaian mewah. Dia pasti berasal dari keluarga yang mapan. Melihat Valentino menoleh menatapnya, pemuda itu tertegun sejenak lalu buru-buru mengatakan sesuatu dan menutup teleponnya, lalu berjalan masuk ke dalam kafe. Setelah merenung sejenak, Valentino memutuskan untuk mengikutinya. Dia tidak bisa mengesampingkan firasatnya yang mengatakan ada yang aneh dengan pemuda ini. Ditambah pria itu juga menyebut nama Jenny. Jadi Valentino ingin memeriksanya. Begitu Valentino masuk ke kafe, seorang pelayan datang menyambutnya. Tetapi Valentino hanya melambaikan tangannya untuk mengisyaratkan bahwa dia sedang tidak perlu dilayani. Pada saat ini, Jenny sedang berbicara dengan pria muda tadi sambil duduk di dekat jendela. Di wajah Jenny terbesit senyum yang terlihat sangat bahagia. Jenny tidak pernah bersikap seperti ini saat bersama Valentino. Valentino membeku sejenak, lalu melangkah maju dan bertanya. Jenny, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Jenny yang tadinya sedang tersenyum sontak membeku mendengar suara Valentino, kemudian berbalik badan untuk melihat pemilik suara itu. Jenny tertegun lagi sebelum cepat-cepat berdiri. Sambil menatap Valentino, dia bertanya. Valentino, kamu mengikutiku ke sini? Begitulah reaksi pertama Jenny. Jenny keluar rumah untuk menemui Tino secara diam-diam. Kalau tidak mengikutinya, mana mungkin Valentino bisa menemukan tempat ini? Dengan alis yang sedikit mengernyit, Valentino pun menjelaskan. Aku tidak mengikutimu, aku hanya kebetulan lewat sini. Kamu pasti berbohong, kan? Kota Neo begitu besar. Mana mungkin kamu kebetulan lewat di sini? Jenny tidak mempercayainya sama sekali. Valentino dan Jenny yang saling sahut menyahut menarik perhatian para pelanggan di kafe. Mereka semuanya langsung mengalihkan perhatian ke meja Jenny. Karena merasa agak canggung, Valentino lantas memandang Jenny dan berkata, Keluarlah sebentar, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Tidak mau. Kalau memang ada yang perlu dibicarakan, katakan saja di sini. Jawab Jenny sambil memasang ekspresi dingin. Jenny, siapa orang ini? Tanya pemuda itu sambil sedikit mengernyit. Jenny terdiam sebentar, lalu berkata dengan sengaja. Orang yang ku benci? Jenny tidak ingin kalau kakaknya Tino sampai salah paham, jadi dia langsung menjauhkan diri dari Valentino.
Namun saat kata-kata ini sampai di telinga pemuda itu dan orang-orang di sekitar mereka, mereka malah berpikir yang tidak-tidak. Di mata orang lain, yang sedang terjadi saat ini adalah Jenny sedang menikmati kopi bersama seorang pria tampan, tapi tiba-tiba didatangi seorang pemuda lain yang berpakaian sederhana. Apalagi kalau bukan drama seorang pria ingin menjaga hati pacarnya yang sudah berpindah hati yang umum. Orang-orang di dalam kafe semuanya tertarik dan menonton mereka sambil berdiskusi dan berbisik-bisik. Sambil menatap Valentino, mulut pemuda itu melengkung dengan sedikit menghina. Sedangkan Valentino hanya sedikit mengernyitkan dahi karena dia benar-benar tidak ingin mencampuri urusan Jenny. Namun, Valentino tetap merasa ada yang tidak beres dengan pemuda itu mengingat pembicaraan di teleponnya tadi. "Jenny, siapa dia?" tanya Valentino tanpa basa-basi. Dia tahu betul bahwa Jenny tidak mempunyai pacar. "Dia adalah Ti, untuk apa kamu menanyakan ini?" Jenny langsung tutup mulut begitu menyadari dia hampir saja menjawab pertanyaan Valentino. Manajer kafe tiba-tiba muncul sambil melirik ke kanan kiri, lalu buru-buru berjalan menghampiri mereka. Sikapnya terlihat sangat gugup.